Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Doa kami senantiasa agar Bapak Ibu semuanya sehat, damai, dan penuh sukacita. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber, Dr. Imade Dwi Teyase, SAG, MPhil, dosen pada Fakultas Brahma Widya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Mangku Dwi Teyase, saya ajak untuk berbincang tentang kayu yang tidak patut, tidak baik digunakan untuk bahan bangunan di Pahrayangan. Manut Lontar Aji Janantaka. Sekali lagi Tuh Haji menyampaikan terima kasih karena telah berkenan hadir untuk kesekian kali. Ya, saya berharap Pak Mangku bersama-sama kami, ya, ada sejumlah teman untuk menyebarkan pengetahuan yang kita miliki, membuat mereka yang tadinya tidak tahu sedikit tahu. Ya, tentu kita tidak berharap sempurna sekali, karena itu memang berproses, tapi paling tidak konten-konten yang kita buat bersama ini dapat membuat umat kita di seluruh Indonesia tercerahkan. Mangku beberapa waktu yang lalu Mangku pernah bercerita tentang Lontar Aji Janantaka dengan fokus untuk apa saja yang baik dari jenis-jenis kayu itu. Selanjutnya, apakah dalam Aji Janantaka itu tersurat nggak kayu tidak baik untuk digunakan sebagai bahan untuk membangun parahyangan? Terusan. Nggih, terus semua tuh Haji. Yeah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali bertemu dengan saya, ingin berbagi dengan saudara semuanya. Seperti apa yang disampaikan oleh Tok Haji tadi, kita bahas kembali tentang Lontar Aji Janantaka. Gitu. Sebelumnya kita telah bertemu Tok Haji membahas tentang Lontar Aji Janantaka juga, terkait dengan penggunaan kayu yang baik dalam parahyangan ataupun tempat tinggal. Nah, sekarang adakah kayu yang tidak boleh digunakan di dalam bangunan, baik itu parahyangan atau rumah tempat tinggal? Nah, kembali kita menelisik bahwa di dalam Lontar Aji Janantaka itu ada kayu yang tidak boleh digunakan untuk bangunan suci ataupun bangunan tempat tinggal. Nah, itu disebut dengan kayu basi. Kayu basi. Atau yang disebut dengan kayu cempaka wilis. Apa itu ya? Bisa dieksplor ciri-ciri, ciri-ciri dari kayu itu. Nah, kalau kita melihat dari lapangan, gitu, kalau kita lihat dari bentuk fisik kayu, kayu cempaka wilis itu adalah sama seperti kayu cempaka yang kita temukan di masyarakat. Cuma kayu cempaka wilis itu tidak berbunga dia, Tuh Haji. Dia hanya berbuah dia. Tapi tidak jadi bunga. Tidak jadi bunga dia. Nah, itu kalau di Bali disebut dengan cempaka gonok gitu. Karena buahnya itu yang mentul-mentul itu keluar seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh digunakan dalam membangun tempat suci atau rumah tempat tinggal. Nah, itu dalam Lontar Aji Janantaka hanya satu cirinya.
Masih ada ciri yang lain? Cuma kalau di Bali itu hanya berbuah, dia tidak ada bunganya. Ya, baik. Kalau dari struktur kayunya sama. Sama. Tapi ada kalau dibelah itu baru kelihatan lagi. Berbeda. Berbeda itu dari kayu cempaka biasa. Misalnya kalau dibelah itu warnanya itu agak hitam dia, agak hitam kebiri-biruan gitu. Nah itu kalau cempaka biasa kan warnanya ada jelas, gitu. Itu agak hitam kebiri-biruan. Mungkin itu sebut dengan karena wilis itu. Sana kelihatan seperti itu tadi. Itu yang kalau dibelah kayunya. Oke. Nah, ini. Baik, para pemirsa, ada satu kayu penting yang harus kita pahami bersama, bahwa tidak baik untuk digunakan sebagai bahan bangunan, baik parahyangan maupun rumah tinggal, yaitu cempaka wilis. Ya, saya tanya sekarang sama Jero Mangku, mengapa tidak baik? Di mana ada sumber atau mitologi yang menyatakan itu tidak baik? Kira-kira begitu. Ingat ya Tuh Haji, kalau sumber jelas itu dalam Lontar Aji Gantaka juga. Gitu. Nah, mitologinya seperti ini. Ketika Batara Dharma datang ke hutan Pringge itu sendiri, tempat pengasingan daripada Prabu Pratipa di kerajaan Jadantaka itu, semua kayu diberikan penglukatan. Setelah kayu itu diberi penglukatan, bunga-bunga itu diberikan penglukatan, itu boleh digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, tapi kayu cempaka wilis ini tidak mau memohon penglukatan kepada Batara Dharma. Nah, gitu. Menolak ya itu. Menolak penglukatan ya. Betul. Ya. Sehingga dalam lontar itu juga disebut dengan kayu kasepan. Kasepan terlambat dia karena dia tidak mau menerima atau anugerah dari Batara Dharma. Sehingga dikutuklah kayu kasepan itu, cempaka wilis itu, bahwa ketika nanti menjadi kayu itu tidak boleh digunakan sebagai tempat suci, serana bangun tempat suci, ataupun rumah tempat tinggal. Bahkan di sana ada kutukannya. Siapa yang menggunakan kayu itu, dia akan mendapatkan rintangan, atau keluarga itu mendapatkan rintangan, halangan, kirang pangan, kirang kinum, seperti itu. Termuat dalam Lontar Aji Gantaka itu sendiri. Gitu. Waduh, ini saya jadi takut karena bisa jadi saya menggunakan kayu itu sebagai bahan bangunan rumah ketika misalnya saya tidak tahu persis bahwa itu adalah. Nah, kira-kira andai kata kita ini menggunakan kayu cempaka wilis, wenten ndak pengelukatan, peleburan, atau pemahayu agar kita terhindar, karena kita kan tidak tahu. Tidak tahu ya bahwa kita beli sama dagang, tukang kosen, tukang apa namanya di atas. Kita tidak tahu. Biasanya di Hindu itu pasti ada cara. Bisa kira-kira Mangku. Ini niki yang unik di Bali ya tuh. Ya. Ketika hal itu terjadi, leluhur kita nih sangat bijaksana tuh. Yang pertama seperti apa yang Tuh Haji sampaikan tadi, ada sebutnya yan tan wuruh tan salah gitu. Nah, ini kalau kita tidak tahu, tidak salah. Maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari yang jelek itu. Tapi kalau kita tahu melanggar itu, itu yang salah. Gitu. Itu secara itu hukum luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Itu kan sebagai suatu pertimbangan ketika seseorang itu tidak mengetahui, ketika dia mempergunakan maka dia tidak salah. Karena tidak tahu gitu. Nah, yang salah ketika kita tahu masih mempergunakan. Nah, itu yang membuat sejak sekarang ketika konten ini diproduksi dan kita semua menjadi tahu, jangan gunakan. Betul. Cempaka wilis itu sebagai bahan rumah. Nah, terkait yang kedua, lalu ketika kita tahu, lalu kita telah menggunakan, baru tahu gitu. Nah, di Bali tentunya ada sebut dengan
pemayuhan yang disebut dengan balai cacat gitu. Nah, ini penanggulangannya. Nah, itu Haji pasti unik ketika itu dikatakan suatu balai yang tidak baik kan namanya nyacat gitu, kodur mengala dan sebagainya, itu pasti ada mepahayu. Nah, itu dengan upakara digantilah laitnya dan sebagainya dengan kayu tertentu sehingga itu memberikan pengeluatan terhadap balai itu sendiri. Saya penikut. Ini menarik sekali. Jadi saya simpulkan saja. Pertama, manut lontar aji janantake, maka ada satu kayu yang tidak baik kalau kita gunakan untuk bangunan parayangan dan atau juga rumah, yaitu cempaka wilis. Kenapa? Karena mitologinya jelas. Kayu ini terlambat, tidak bersedia dibayuk, dilukat oleh Dharma. Karena itu kemudian kayu itu dipastu bahwa siapapun tidak boleh menggunakan kayu itu untuk kepentingan bangunan. Dan jika tahu dan tetap menggunakan, maka ia akan ditimpa halangan. Oleh karena itu tentu konten ini tidak berusaha menakuti kita semua, tetapi mengedukasi agar kita tidak memilih kayu yang tidak baik untuk kepentingan bangunan. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.